Pemirsa, lantas seperti apa persiapan terkait dengan pemulangan jemaah haji? Kita sudah terhubung dengan Kepala Daerah Kerja atau Kadekar Makkah Pak Ihsan Faisal yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Assalamualaikum, selamat sore Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Alisa. Ya, ada Anissa. Pak Faisal, mungkin bisa disampaikan sebetulnya hingga saat ini seperti apa dari persiapan untuk pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air dan juga bagaimana nanti untuk pembagiannya Pak Faisal? Ya baik Mbak Anissa, Alhamdulillah hari ini termasuk hari yang bersejarah tentunya buat para jemaah haji Indonesia setelah kemarin sudah melaksanakan proses puncak Ar-Musna, tepatnya kemarin di tanggal 13 Zulhijjah itu kita sudah melaksanakan akhir dari proses tersebut namanya Nafar Sani ya. Jadi seluruh jamaah Indonesia per hari ini sudah datang dan menempati kembali hotel-hotel di Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu maka kita akan menyiapkan pelaksanaan atau persiapan pemulangan jemaah haji ke tanah air ke Indonesia. Mbak Anissa, insya Allah per hari ini, hari Ahad ya, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 atau tanggal 14 Dzulhijjah 1427 Hijriah, kita akan mempersiapkan pemulangan kloter pertama ya. Per hari ini insya Allah ada kurang lebih 17 kloter yang akan melaksanakan pemulangan ataupun ya keberangkatan ke tanah air. Tepatnya nanti di jam 20.00 waktu Arab Saudi kita akan melepas kloter pertama yaitu kloter BTH 1 ya atau Batam 1 dan kloter SUB 1 atau Surabaya 1. Kebetulan nanti kita akan melaksanakan prosesi atau acara pemulangan tersebut di sektor 2 di kawasan atau daerah Shisha. Seperti itu Mbak Anissa. Baik. Persiapan untuk proses pemulangan kloter pertama begitu akan dilakukan malam hari ini waktu Arab Saudi. Nah, tapi kalau begitu seperti yang tadi disampaikan, karena rangkaian sudah selesai dilakukan, kami juga ingin tahu secara umum mungkin Pak Ihsan pelaksanaan ibadah haji di Makkah sebetulnya seperti apa, evaluasi secara umumnya seperti apa yang kemudian menjadi mungkin cukup terkendala begitu ya, terutama pada puncak haji kemarin, Pak Ihsan. Ya. Secara umum, alhamdulillah pelaksanaan puncak haji Ar-Musna ini, Arafah, Muzdalifah dan Mina berjalan dengan lancar ya, Mbak Anissa. Jadi mulai dari keberangkatan para jemaah dari kota Makkah dari masing-masing hotelnya ke Arafah ya pada tanggal 8 Zulhijjah ya, itu berjalan dengan lancar ya. Semua jemaah sudah kita fasilitasi bisa kita berangkatkan sampai ke Arafah. Kemudian pada saat wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pun berjalan dengan lancar dan tertib. Para jemaah alhamdulillah bisa melaksanakannya dengan khusyuk ya. Setelah itu kemudian melaksanakan mabit di Muzdalifah. Nah, dalam rangkaian mabit ini ada dua skema. Yang pertama mabit yang seperti biasa normal ya di Muzdalifah. Kemudian ada lagi mabit lewat model mundur ya, artinya dia hanya para jemaah tersebut melewat sebentar ke Muzdalifah dan langsung menuju Mina ya. Nah, setelah pelaksanaan di Muzdalifah tersebut, alhamdulillah para jemaah bisa diberangkatkan ke Mina ya. Jadi Muzdalifah clear itu pada pukul 06.40. Jadi pagi-pagi jam 6.40 tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah clear Muzdalifah semua, jemaah sudah sampai di Mina. Nah, setelah melaksanakan mabit di Mina dengan prosesi mabit dan lontar jamarah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 dan 12. Itu bagi yang nafar awal dan 13 bagi yang nafar sani. Alhamdulillah semuanya lancar Mbak Anissa.
Baik, secara umum seluruhnya lancar. Pak Ihsan, terakhir mungkin himbauan bagi jemaah yang akan pulang ke tanah air, apa himbauan dari Anda? Mungkin masih banyak beberapa pihak yang kemudian berkeliling begitu ya untuk mencari oleh-oleh dan lain sebagainya. Seperti apa ini Pak Ihsan? Baik, para jemaah yang akan melaksanakan kepulangan ke tanah air tentunya tidak lupa ya untuk mengingatkan melaksanakan rukun yang terakhir ya, rukun haji terakhir yaitu tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun dan harus dilaksanakan ya. Ya. Juga nanti ada istilah tawaf wada ya, walaupun hukumnya tidak menjadi rukun. Tapi juga persiapan yang lainnya para jemaah diharapkan untuk bisa mematuhi aturan-aturan misalkan dalam apa tadi membawa oleh-oleh dan sebagainya di bagasi itu ada aturan maskapai, penerbangan dan lain. Tidak membawa jam-jam di dalam bagasi tersebut, tidak overload ya dalam timbangannya dan tidak membawa barang-barang yang tidak diperkenankan oleh aturan maskapai seperti itu. Oke, baik, kita nantikan dan akan kita sambut begitu ya kehadiran para jemaah haji ke tanah air. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan Kadakar Mekah Ihsan Faisal atas waktunya di Berita Satu Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.